Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini saya Suhairi Abbas dengan Al-Ustaz Zulfikri Humaidi sudah hadir bersama saya hari ini, dan insyaallah kita akan memulai bincang Ramadan pada Ramadan pertama hari ini, Ustaz ya. Mungkin sebelum kenal lebih jauh, ada baiknya kita akan perkenalan singkat dengan Al-Ustaz Zulfikri Humaidi. Mari kita dengarkan sejenak profil singkat dari Al-Ustaz Zulfikri Humaidi. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zulfikri Humaidi, pimpinan Rumah Tahfiz Al-Ikhlas, founder Rumtas Indonesia yang berkantor pusat di Indrapura, Kabupaten Batubara. Status? Alhamdulillah, status sekarang sebagai pimpinan Rumah Tahfiz. Kegiatan fokus bagaimana mengajarkan anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Status perkawinan maksud saya, status Ya, kalau status alhamdulillah sudah berumah tangga. Alhamdulillah. Anak dikaruniai anak oleh Allah tiga anak, Masya Allah. Putri dan satu putra. 2 putri 1 putra. Alhamdulillah, mohon doanya. Ini lagi istri sedang mengandung anak. Oh, ini tambah lagi ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini berarti jalan 4 sekarang anaknya. Masya Allah. Masih muda, energik, tampan, pimpinan Rumtas Al-Ikhlas. Beliau adalah Ustaz Zulfikri Humaidi. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada yang melihat dan menyaksikan tayangan ini, insya Allah kita akan berbincang-bincang pada Ramadan pertama ini, yaitu berkaitan dengan hikmah dari berpuasa. Kira-kira Ustadz, apa yang bisa kita ambil hikmah dari berpuasa di masa pandemi ini sehingga kita menjalankan puasa dengan penuh semangat, penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah 2 tahun ini dihadapkan dengan nuansa pandemi, pandemi Covid. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, beberapa negara mengalami aturan yang ketat dalam melaksanakan ritual ibadah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sebelumnya saya ucapkan dulu ya, selamat berpuasa kepada seluruh pendengar dimanapun berada. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Amin ya Allah. Menyikapi tentang perihal hikmah ya, tentang Ramadan, tentunya pembatasan itu gerak kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah puasa ya sedikit tidak begitu semarak ya, karena memang pemerintah harus membatasi untuk tidak aktif begitu dalam hal kegiatan keagamaan. Contohnya kita merindukan bagaimana takbiran keliling ya, pawai obor gitu ya, menyambut Ramadan. Tapi walaupun bagaimanapun dalam suasana Covid ini tidak sedikit pun untuk menjadikan semangat kita tuh turun. Tetap semangat berpuasa, sahur, dan aktivitas lainnya. Tapi mohon maaf Ustaz, menyikapi yang Ustaz sampaikan tadi bahwa untuk kegiatan keagamaan kita dibatasi. Sementara mohon maaf punten, kenapa kegiatan-kegiatan yang di luar keagamaan itu tidak dibatasi? Seperti yang kemarin baru saja dilaksanakannya MotoGP di Mandalika. Kenapa itu tidak dibatasi? Lagi-lagi kepada pengambil kebijakan ya, pemerintah ya. Jadi saya pun tidak tahu pasti itu ya. Ustaz Fikri takut juga dia. Kacau nanti kan. Jadi memang seharusnya pengetatan itu ya harus
sama, tidak pandang bulu ya. Harusnya sama dalam keadaan apapun, apalagi dalam menyikapi Ramadan ya. Ramadan penuh dengan berkah ini mustahil adanya musibah, mustahil. Pasti Ramadan ini kan penuh dengan berkah. Berkah bagaimana diajarkan kita harus menjadi muslim yang kuat gitu. Puasa ini kan akar katanya menahan, kemudian membatasi. Apa yang ditahan itu kan ya, seperti makan, minum, kemudian membatasi, menahan dari hal sifat keburukan, sifat-sifat kejelekan, sifat iri, dengki yang bisa merusak tatanan ibadah kita. Jadi kalau saya memahami puasa itu sangat banyak sekali hikmahnya ya. Hikmahnya banyak. Dari sekian banyak hikmah apa yang sangat bisa dirasakan oleh kaum muslimin muslimat? Satu ya, hablum minallah, hablum minan nas, atau hablum dirinya sendiri. Itu ada 3. Kalau hablum minan nas umpamanya, ya dari segi hikmah Ramadan datang ini, bulan suci Ramadan ini, ya satu dari segi ekonomi ya. Ya Ramadan ini kan ekonomi sudah pasti mulai melonjak, kebutuhan semakin naik. Ya terutama pasti yang diuntungkan para pedagang kan, pembisnis. Walaupun sekarang minyak goreng langka kan gitu kan. Minyak goreng langka serba naik kan begitu kan. Minyak gorengnya banyak tertumpah Ustaz. Kemana di jalan-jalan? Iya. Jadi seperti minyak goreng ataupun kebutuhan pokok sebagai otomatis naik kan. Ibu-ibu rumah tangga menyikapi dan sebagainya. Itu dari segi hablum minan nas ya. Bukan hanya berkahnya bukan hanya kepada orang muslim saja, tapi non muslim juga mendapat berkahnya. Iya, supermarket, mall-mall dan aplikasi yang sekarang sudah membajakan pelanggan ya. Semuanya buka. Buka. Sampai masjid pun kosong gara-gara mall diisi. Gede-gede rame itu terus. Kita lihat ekonomi kan ya, usaha rumah makan pokoknya kan. Ya buka puasa, bukber pasti bukber gitu ya. Puasa enggak, tapi bukber sama kawan-kawan ya. Itu belum menanas ya. Iya. Apalagi ya toko pakaian, fashion ya, orang kan beli baju untuk kebutuhan Ramadan, kebutuhan Idul Fitri ya, pasti transportasi ya, tiket pesawat, sepeda. Semuanya mendapatkan keberkahan. Mendapat keberkahan di Ramadan. Nah, hikmah Ramadan ya itu kalau dari segi hubungan sesama manusia. Ya. Kalau kesehatan dari diri kita, contohnya ya, kita kesehatan, hubungan dengan diri kita satu kesehatan secara fisik ya. Secara fisik ya orang puasa itu sehat. Selama ini kan makan, minum mungkin tak terkontrol ya. Makan siang, cemilan dan sebagainya. Dengan adanya puasa ini kan kita direm. Ya. Jadi dalam puasa itu ada sumutasihu. Puasalah kamu, pasti kamu akan sehat. Ya. Jadi itu manfaatnya hadis Nabi. Sumutasihu kan, puasalah kamu, maka pasti kamu akan sehat. Jadi kalau mau sehat, ya tadi puasa, rem makanan itu. Karena salah satu dasar penyakit dalam diri manusia itu karena apa? Faktor makanan. Ya. Terlalu banyak makan yang berlebih, kolesterol, gula dan sebagainya, tidak merem. Padahal sepertiga tubuh kita ini kan air, udara, kemudian api ya kan. Berarti avatar lah nih. Jadi air bagaimana cukup perbanyak kita konsumsi minum ya, apalagi nanti ketika berbuka supaya tidak dehidrasi ya dehidrasi. Kemudian makan ya, makan dengan sekedarnya saja, porsi dengan sesuai ya. Kenapa Ustaz saya puasa tapi kok masih gemuk aja badannya? Berarti ketika sudah puasa makannya balas dendam gitu. Jadi karbo dan semuanya jadi tertumpuk dalam tubuh, apalagi nggak dibarengi dengan olahraga. Bayangkan saja manfaat diri sendiri, tidur kita aja pun menjadi ibadah. Ya, tapi tidur yang seperti apa gitu kan? Kita itu dari segi kesehatan. Manfaat diri kita sendiri, kita beramal soleh ya secara lahiriah,
lahiriah kita ya. Kalau kita berpuasa, Masya Allah, pahala pasti didapat. Kegiatan tadarus, hidupkan malam, qiyamul lail, baca Quran, berinfak, bersedekah, itu pahala buat kita. Apalagi 10 malam terakhir kan, bagaimana kita hidupkan 10 malam terakhir dengan malam Lailatul Qadar. Nah, itu manfaat untuk diri kita sendiri dari segi lahiriah. Kalau tadi secara zahir, fisik ya, fisik kita secara lahir. Itu beberapa hikmah yang mungkin bisa diambil. Namun selama Ramadan ini, termasuk ini hari ini Ramadan pertama, Ustaz, kira-kira ada nggak pesan yang mau disampaikan untuk kawan-kawan yang menyaksikan video ini agar lebih semangat dalam menjalankan Ramadan? Tidak hanya Ramadan sebelum-sebelumnya, tapi Ramadan tahun ini dan Ramadan berikutnya, kalau kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Apa kira-kira, Ustaz? Hikmahnya kita di Indonesia ini bersyukur. Karena di Indonesia ini kita puasa dengan negara-negara lain jauh lebih lama mereka. Indonesia 12-13 jam berpuasa. Kalau di negara lain yang negara muslim, contohnya di New York Amerika 14 jam, kemudian di Afrika bisa 15 jam, di Eropa 16 jam, di Kutub Utara di Kanada itu sampai 19 jam. Nah, jadi kita hanya 12 jam aja. Menahan haus dan lapar. Bandingkan saudara kita yang ada di Afrika umpamanya dengan suhu yang ekstrim, gurun pasir, kekeringan, panas, mereka puasa 14 jam, 15 jam. Nah, jadi nikmati puasa kita di Indonesia ini dengan kita syukur ya, dengan alam yang luar biasa. Kemudian yang kedua, hikmahnya itu syukur kita masih hidup ya. Masih ada kesempatan mengambil maghfir dari Allah. Kalau saudara mungkin telah mendahului kita, teman kita, keluarga, sahabat telah dipanggil oleh Allah, bisa beramal lagi. Nah, kita masih Allah izinkan masih bisa umur. Jadi pergunakanlah umur ini dengan sebaik-baiknya sebelum datangnya kematian. Salah satunya apa? Berinfak. Dijelaskan dalam surah Al-Munafiqun ayat 9-10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. May yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Artinya, wahai orang-orang beriman, jangan kamu lalai amwalukum wal auladukum an dzikrillah. Dikarenakan karena apa? Harta yang kamu miliki dan anak-anak yang kamu miliki. Dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ya. Jadi jangan sampai lalai kita gara-gara sibuk harta, anak, timbul kesombongan, ujub, takabur. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang mengerjakan kesombongan itu, lalai dengan harta, jabatan, kemudian tahta dan selain sebagainya, mereka orang-orang yang rugi. Maka ekstensi pesan dari ayat ini, selagi kita masih hidup, wa amfiku, berinfaklah kamu, Rajin-rajin bersedekah. Di Ramadan sedekahnya bagaimana? Banyak. Memberi buka puasa kepada sesama muslim ya, itu tidak akan mengurangi sedikit pun pahala kita, bahkan ditambah sebagaimana orang berpuasa itu. Masya Allah. Berbagi. Kemudian lagi dengan rezeki, contohnya orang pembangunan masjid, contohnya kita bantu Musola, musola, pondok pesantren sedang bangun kan, Masya Allah kan. Nah, jadi seperti mengundang anak yatim di rumah buka puasa bersama, itu kan Masya Allah. Nah, kemudian orang duafa, fakir miskin, kita santuni, mereka kita bagi. Nah, karena apa? Yang kita infakkan itu nanti itu akan menjadi kendaraan, menjadi cahaya di alam kubur kita. Jadi kalau ingin cahaya alam kubur kita terang benderang, banyak-banyaklah berinfak. Nah, tapi kalau infaknya cuma sedikit ya terangnya macam lilin. Nah ya, Masya Allah. Jadi tergantung dari nilai berapa yang kita infakkan. Ya, artinya kalau kita infakkan 1000, maka cahayanya macam lilin. Tidak, maksudnya itu bercanda. Masya Allah. Tergantung keikhlasan kemampuan kita ya. Jadi, kalau kita berinfak lebih banyak 1 juta, maka cahayanya seperti lampu konser ya. konser, Masya Allah.
Barangkali demikian saja bincang Ramadan kita pada siang hari ini, pada Ramadan pertama. Nantikan bincang-bincang Ramadan selanjutnya bersama para da'i dan ustaz-ustaz yang ada di Kabupaten Batubara. Terima kasih kepada Ustaz Zulfikri Humaidi yang sudah menyampaikan bincang-bincangnya pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah, dan Amin. silakan videonya di-share, like dan subscribe di channel saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.